Jupiter ini. Sehingga akan sangat sulit bila kita langsung mengambil kesimpulan bahwa statin memang cukup berbahaya. Karena di sini memang subjek yang dilibatkan memang sudah berisiko untuk terjadi diabetes. Demikian juga pada Prosper, ini justru malah melibatkan usia-usia yang lebih tua lagi dibandingkan dengan studi Jupiter dan sudah memiliki penyakit vaskular sebelumnya, meskipun dia belum diabetes, tapi dia sudah pernah stroke sebelumnya, ada juga. Nah, penyakit-penyakit vaskular sebelumnya ini sebenarnya juga merupakan faktor risiko terjadinya diabetes. Sehingga dua studi ini melibatkan subjek yang sudah berisiko sangat tinggi untuk menjadi diabetes. Sehingga setelah dilakukan pemantauan selama kurang lebih 2 tahun atau lebih, kejadian diabetes memang tidak bisa dihindari pada dua studi ini. Kalau kita lihat, ini juga ada salah satu studi yang membandingkan efek pitavastatin, ya. Saya cenderung suka manggilnya pita, ya. Efek pita dibandingkan dengan atorvastatin dan rosuvastatin terhadap risiko terjadinya new onset diabetes. Yang kita bisa lihat di sini, untuk pitavastatin yang berwarna merah, kita bisa lihat bahwa insiden new onset diabetesnya pada pasien-pasien dengan acute myocardial infarct adalah paling rendah dibandingkan dengan. Di satu sisi, kita tahu bahwa populasi Asia, termasuk Indonesia, itu postur tubuhnya itu berbeda dengan Caucasia. Kita postur tubuhnya kecil-kecil, indeks massa tubuhnya kecil-kecil, tapi sudah dislipidemia. Kecil-kecil sudah diabetes ya, tapi memang itulah profil dari masyarakat kita. Sehingga beberapa penelitian mencoba mencari rekomendasi dosis yang sesuai untuk populasi Asia. Karena kita tahu studi-studi obat-obat lipid lowering agent itu banyak dilakukan pada populasi Caucasia dan Amerika yang notabene mereka memiliki profil BMI atau indeks massa tubuh yang beda dengan kita. Nah, ini ada salah satu publikasi yang menunjukkan dosis rekomendasi dosis statin untuk populasi Jepang. Mungkin di Indonesia memang kita belum ada data yang cukup untuk membuat guideline sedetail ini, tapi dengan profil tubuh yang kurang lebih sama, sesama Asia, maka kita bisa lihat di sini bahwa meskipun di United States mereka bisa menggunakan atorvastatin sampai 80 mg, tapi untuk populasi Jepang, mereka hanya menganjurkan sampai 40 mg. Demikian juga dengan rosuvastatin. Ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa penggunaan obat-obat statin untuk populasi Asia memang tidak setinggi untuk populasi di luar Asia. Sedikit mengenai trigliserid ya, supaya nggak jadi anak tiri nih, karena peningkatan trigliserid juga cukup banyak pada masyarakat kita dan sangat terkait dengan obesitas dan gaya hidup yang kurang baik. Gangguan trigliserid di sini terkait dengan dua risiko. Pertama kardiovaskular, yang kedua pankreatit. Peningkatan risiko kardiovaskular akibat peningkatan trigliserid itu memang tidak setinggi pada LDL, seperti yang tadi sudah saya bahas di slide paling awal ya. Bahkan dibandingkan dengan penyakit diabetes dan hipertensi sendiri, hipertrigliseridemia itu memiliki risiko kardiovaskular yang paling rendah dibandingkan diabetes. Namun apakah berarti bahwa itu menunjukkan trigliserid tidak perlu diturunkan? Tidak juga. Tetap kita harus menurunkan. Nah, tapi karena trigliserid itu sangat sensitif dipengaruhi oleh gaya hidup, maka tata laksana utama pada hipertrigliseridemia adalah gaya hidup. Ya, gaya hidup. Beda sekali dengan LDL. Nah, kita bisa lihat di sini, penurunan berat badan sama seperti tadi, kemudian menerapkan gaya hidup sehat, seperti misalnya kita menerapkan diet ala Mediterranean yang lebih banyak mengkonsumsi karbohidrat yang ramah, ya, yang tinggi serat, ya, dan sangat meminimalisasi karbohidrat sederhana dan makanan-makanan yang tinggi lemak. Dan di sini kita juga ada beberapa panduan mengenai diet untuk hipertrigliseridemia. Bagaimana dengan penggunaan fibrat? Nah, fibrat sendiri ya diindikasikan kalau sebagai monoterapi pertama itu kalau ditemukan trigliserid yang di atas sama dengan 500. Loh dok, jadi kalau masih di bawah 500 ya gaya hidup dulu. Selama dia tidak ada faktor risiko yang lain. Ya. Atau pasien-pasien yang tidak tahan dengan statin.
ya sudah dapat statin, dosis optimal, nggak tahan, ada mialgia atau ada peningkatan SGOT, SGPT, fungsi hatinya tidak ada gangguan. Kita turunkan statinnya, masih terjadi juga. Kita bikin alternate dose, masih terjadi juga, ya sudah, mau apa dikata. Nah itu kita, karena yang tersedia saat ini di Indonesia PCSK9 belum ada, maka kita berikan fibrate. Atau sebagai tambahan pada terapi statin yang lain. Ya, jadi fibrat memang dijadikan sebagai terapi utama untuk hipertriglyceridemia terisolasi, ya, atau dia bisa menjadi kombinasi dengan statin pada kondisi-kondisi pasien tertentu. Ini salah satu kondisi tertentu yang saya maksud tadi. Accord Lipid Study ini meneliti keuntungan atau benefit mengkombinasikan antara statin dengan fibrat pada kondisi dislipidemia mix dislipidemia. Jadi LDL-nya naik, trigliseridnya juga naik. Studi ini gagal menunjukkan bahwa pasien yang mendapatkan mix dislipidemia kemudian dikasihkan mix terapi juga, jadi statin dapat, fibrat dapat, ternyata kejadian kardiovaskularnya sama juga dengan yang dapat statin aja tanpa fibrat. Jadi dia gagal menunjukkan keuntungan penambahan fibrat di sini. Cukup dengan statin, tapi begitu dia melakukan deep analysis, ternyata pada subpopulasi yang selain ada peningkatan hipertrigliseridemia, tapi juga ada penurunan HDL, ternyata dengan diberikan fibrat, dia memberikan keuntungan paling tinggi. Nah, jadi pada populasi di mana ada mix dislipidemia, ada peningkatan LDL, ada peningkatan trigliserid, sudah dioptimalkan dosis statinnya, LDL-nya sudah tercapai, tapi trigliseridnya belum tercapai, HDL-nya rendah juga. Nah, populasi inilah yang bisa kita coba untuk diberikan kombinasi terapi dengan fibrat. Jadi memang terapi dislipidemia ini sangat individual. Banyak sekali faktor-faktor yang dokter perlu pertimbangkan untuk mencapai target terapi di satu sisi, di sisi lain juga safety. Nah, ini slide terakhir saya, bahwa prevalensi dislipidemia memang cukup tinggi di Indonesia, dan kita tahu bahwa di antara panel kolesterol LDL yang paling berkorelasi kuat dengan kejadian kardiovaskular. Demikian juga penurunan LDL sangat berkaitan erat dengan penurunan kejadian penyakit kardiovaskular juga. Sedangkan peningkatan trigliserid dalam hal ini lebih banyak berkaitan dengan risiko pankreatitis, terutama yang di atas 500. Nah, adapun hubungan antara hipertrigliseridemia dengan cardiovascular disease tidak sekuat LDL ya atau lemah. Dan untuk pemilihan terapi biasanya kita menyesuaikan dengan penyakit dasar, karakteristik klinis pasien dari mulai usia, jenis kelamin, berat badan, komorbiditas, ya, target terapinya seperti apa. Nah, itu semua per pasien kita jadikan pertimbangan untuk memilih jenis pengobatan yang paling cocok. Prioritas adalah menggunakan monoterapi terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya efek samping. Namun, apabila gagal mencapai target atau ada intoleransi atau ada indikasi khusus, maka kita bisa memberikan kombinasi terapi. Dan tidak lupa selalu memantau yang namanya efek samping, fungsi hati, keluhan otot, konfirmasi pemeriksaan enzim otot, dan juga gula darah pada pasien-pasien yang berisiko sangat dianjurkan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Livalo merupakan pitavastatin original dengan berbagai keunggulan. Pada kelas moderate intensity statin, Livalo mampu menurunkan LDL hingga 47%. Terbukti meningkatkan kadar HDL secara terus-menerus selama 5 tahun.
Livalo sebanding penurunan LDL dan kenaikan HDL pada dosis yang sebanding dengan atorvastatin dan rosuvastatin dengan efek mialgia yang minimal, mampu menurunkan resiko kejadian kardiovaskular sebesar 9